Kalau kita ngomongin perang, yang kebayang pasti tank, tentara, ya kan? Tapi gimana kalau saya bilang pertempuran pertama dalam sebuah konflik besar justru dimulai bukan di darat, tapi di luar angkasa, jauh sebelum satu peluru pun ditembakkan. Nah, kali ini kita bakal bedah gimana perang di Ukraina membuka medan tempur yang sama sekali baru dan gak kelihatan. Pertempuran di kosmos dan dunia maya. Oke, catat tanggalnya, 24 Februari 2022. Tapi, ceritanya nggak dimulai pas tank-tank Rusia melintasi perbatasan. Bukan, 1 jam sebelumnya, perang udah dimulai. Intelijen militer Rusia yang dikenal sebagai GRU melancarkan serangan siber. Dan ini bukan serangan biasa, ini serangan yang masif. Target mereka, jaringan satelit Viasat KS-SAT. Kenapa ini penting? Karena ini adalah jalur komunikasi utamanya, militer Ukraina, benar-benar vital. Dan ini ya bukan peretasan iseng-iseng, ini adalah operasi yang direncanain matang banget dengan 3 tahap. Tujuannya cuma satu, melumpuhkan komunikasi Ukraina tepat di momen paling krusial. Senjata yang mereka pakai namanya Acid Rain. Ini sejenis malware wiper yang tugasnya ya menyapu bersih semua data. Akibatnya, ribuan modem satelit itu langsung mati total. Bener-bener jadi rongsokan, nggak bisa dipakai lagi selamanya. Parahnya lagi, dampaknya nggak cuma di medan perang. Efeknya itu tumpah kemana-mana, sampai ke seluruh Eropa. Bayangin, 5.800 turbin angin di Jerman tiba-tiba ikut mati. Infrastruktur sipil lain juga kena imbasnya. Ini baru namanya collateral damage. Nah, kebayangkan gimana paniknya militer Ukraina? Komunikasi utama mereka putus total. Mereka diambang kelumpuhan. Di saat-saat putus asa kayak gitu, mereka ngelakuin sesuatu yang, belum pernah ada sebelumnya. Mereka minta tolong secara terbuka. Wakil Perdana Menteri Ukraina, Mikhailo Fedorov, langsung nge-tweet dan nge-mention Elon Musk, minta tolong ke perusahaannya, SpaceX. Dan yang bikin gila itu responsnya, cepat banget. Cuma dalam 2 hari, kurang dari 48 jam, sebuah perusahaan swasta, bukan negara ya, ngirim teknologi yang langsung mengubah jalannya perang. Luar biasa. Soalnya, Starlink ini beda banget sama satelit biasa. Kalau Viasat, itu kayak satu server besar yang kalau diserang, langsung mati semua. Nah, Starlink ini kayak jaring laba-laba raksasa dengan ribuan satelit kecil. Mau nyerang satu titik, nggak ngaruh, masih banyak jalur lain. Makanya, serangan elektronik Rusia jadi nggak mempan. Oke, jadi Starlink ini benar-benar jadi penyelamat. Jadi tulang punggung komunikasi militer Ukraina. Mulai dari koordinasi pasukan sampai, nah ini dia, mengarahkan serangan drone. Tapi ketergantungan total sama satu perusahaan swasta buat urusan perang gini, ini kan jadi masalah baru ya. Muncul satu pertanyaan besar dan rumit. Dan puncaknya kelihatan banget di insiden ini. September 2022, Ukraina lagi nyiapin serangan drone laut rahasia buat nyerang armada Rusia di Crimea. Jadi drone-drone ini kan dipandu pakai Starlink. Pas sudah deket banget sama targetnya, tiba-tiba koneksinya putus. Gitu aja, serangannya pun gagal total. Ternyata Elon Musk sendiri yang sengaja matiin jangkauan Starlink di area itu. Ukraina udah minta buat diaktifin, tapi dia nolak. Kenapa? Dia khawatir kalau serangan itu berhasil, bakal jadi kayak mini Pearl Harbor buat Rusia. Dan itu bisa memicu Perang Dunia Ketiga. Itulah kekhawatiran dia. Nah, ini dia poin kuncinya. Insiden ini nunjukin realitas baru yang agak menakutkan. Satu orang, seorang CEO, bukan presiden atau jenderal, sekarang punya tombol yang bisa menentukan menang atau kalahnya sebuah pertempuran. Oke, sekarang kita lihat dari sisi Rusia. Jelas mereka nggak tinggal diam kan? Ngelihat Ukraina punya keuntungan teknologi gede kayak gini, mereka putar otak habis-habisan buat ngelawan Starlink. Mereka coba macem-macem. Ngejam sinyalnya, nyerang cybernya, bahkan nembakin terminalnya pakai drone. Tapi ya itu, kebanyakan gagal karena insinyur SpaceX cepat banget ngatasinnya. Sampai akhirnya, Rusia nemu strategi baru. If you can beat them, join them. Kalau nggak bisa ngalahin, ya udah ikutan pakai aja. Dan ini jadi dilema baru lagi. Gimana caranya SpaceX ngeblokir terminal punya Rusia kalau di sebelahnya ada pasukan Ukraina yang pakai satelit yang sama? Susah kan? Jadi, semua kejadian di Ukraina ini benar-benar nulis ulang aturan main perang modern. Dan ini ngasih kita banyak pelajaran penting buat masa depan. Intinya apa? Realitas barunya adalah teknologi dari perusahaan swasta itu sekarang bukan lagi sekedar alat pendukung perang, tapi udah jadi inti dari peperangan itu sendiri. Sentral banget. Kutipan dari orang dalam Pentagon ini ngegambarin semuanya dengan jelas banget. Ada pergeseran kekuasaan yang fundamental dan Starlink adalah pusatnya.
Dan ini ninggalin kita semua dengan pertanyaan yang gede banget buat direnungin. Kalau infrastruktur perang sekarang dikendalikan sama perusahaan swasta, terus siapa yang bikin aturannya? Inilah medan perang baru yang harus dihadapi semua negara, di mana kekuatan buat berperang itu bisa dibeli, dijual, atau ya sekedar dimatikan dengan satu klik tombol.